Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Delvan di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar para sedulur semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, kemudahan dan kelancaran buat sedulurku semuanya. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Zem Amran. Beliau ini pernah ngirim cerita, barangkali yang mengikuti dari awal ya. Itu judulnya Rongewu. Rongewu wae kalau nggak salah waktu itu ya. Bisa dicari ya, ini ceritanya cukup, istilah anak muda sekarang, cukup creepy ya. Kali ini Mas Zem Amran mengirimkan cerita lagi. Beliau ini mau menceritakan pengalamannya pada waktu mengikuti jurit malam. Tapi sebelum saya ke ceritanya ya, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Klik tombol like-nya dan tulis komentarnya juga jangan lupa itu. Terus yang di Spotify jangan lupa follow biar tahu cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya ya. Jadi Mas Amran kali ini akan berbagi cerita tentang jurit malam yang dialami temennya. Dan waktu itu masih SMA ya. Kebetulan teman tersebut adalah kakak pembina atau sebagai panitia pada saat kejadian itu. Biar gampang ceritanya ya. Jadi nama teman tersebut sebut saja namanya Darno. Singkat cerita ya, hari itu adalah hari persiapan untuk acara persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Itu sebagai syarat untuk lolos menjadi anggota pramuka. Makanya dari pagi sampai sore semua calon anggota itu menyiapkan tenda-tendanya dan persiapan yang lainnya. Mulai dari acara pentas dan api unggun untuk rencana nanti malam harinya. Nggak tahu hari itu kok cuaca itu nggak bersahabat sama sekali. Karena mulai sore itu kondisinya itu hujan deras. Makanya dikatakan sangat tidak bersahabat pada waktu itu karena lagi ada acara seperti itu kok kebetulan hujannya terus menerus. Namun untungnya menjelang Isya itu mulai reda, jadi mulai terang. Sehingga bisa melanjutkan acara yang sudah direncanakan. Akhirnya api unggun pun dibuat dadakan seadanya dengan sisa kayu yang sengaja mereka amankan supaya tidak basah ya karena hujan sore tadi. Dan semua anggota itu mulai berkumpul semua untuk mengikuti acara di api unggun tersebut. Sampai selesai acara di api unggun ya, semua anggota itu diperintahkan untuk istirahat karena memang rencananya nanti jam 12 malam tepat ya itu akan dibangunkan untuk acara jurit malam. Setelah semua anggota bubar, panitia pun mempersiapkan untuk acara jurit malam itu, dan salah satunya Mas Amran ini kebetulan ditugaskan untuk menjadi pocong-pocongan. Jadi untuk menakut-nakuti mereka atau gimana ya, itu bersama dua temennya dan ditempatkan di pinggir sungai yang lokasinya itu di seberang sungainya itu adalah kuburan dan pintu air. Tepat jam 12 malam itu para anggota kan sudah siap, sudah berkumpul, memang sudah dimulai acaranya dan rencananya kan mereka ini akan menelusuri jalan. Nah, salah satu jalan yang ditelusuri adalah nanti di mana Mas Amran dan teman-temannya itu akan
menunggu di situ untuk menakut-nakuti mereka. Tepat jam 1 malam, calon anggota itu kan mulai melewati tempat yang menjadi posnya Mas Amran untuk menakut-nakuti mereka ya. Dan mereka pun mulai lewat regu demi regu melewati jalan tempat persembunyiannya Mas Amran ini. Dan untuk melewati jalan, karena memang jalannya agak kecil ya, makanya pada waktu lewat setiap regu itu melewatinya itu harus jalan per 2 orang ya. Tapi itu akal-akalan panitia lah. Soalnya kalau bersamaan rasa takutnya mereka kan nggak seberapa, tapi kalau dipecah per 2 gitu kan rasa perasaan takutnya kan lebih berasa gitu loh, mungkin ya, dari pemikiran panitia. Sampai regu yang terakhir itu menurut hitungan Mas Amran ya kan, lewat kan berapa regu kan kelihatan lah. Menurut Mas Amran itu adalah regu yang terakhir. Namun temennya ini yang bernama Ardi bilang, padahal harusnya itu setelah melewati 2 orang terakhir sudah nggak ada lagi. Lah si Ardi bilang, isi ono satu maneng, maksudnya masih ada satu lagi dalam 2 orang, mungkin 2 orang berjalan ya. Tapi karena menurut hitungan Mas Amran adalah orang terakhir, Mas Amran pun nggak percaya, disangka lah enggak, itu adalah yang terakhir menurut Mas Amran ya. Dan untuk meyakinkan itu, Mas Amran pun menanyakan lagi ke teman satunya, sebut saja namanya Hakim ya. Tapi begitu mau menanyakan ke Hakim, dicari-carilah si Hakim, ternyata si Hakim nggak ada. Hakim nggak ada di tempatnya. Karena Hakim nggak ada, ya sudah, Mas Amran pun kembali ke tempatnya di mana waktu itu berdiri bersama Ardi, dan masih menunggu regu yang menurut Ardi itu masih ada. Bahkan sampai hampir lebih kurang 15 menit lah menunggu ya, tapi belum ada yang datang. Dan yang lebih aneh lagi, sedari tadi si Ardin yang berada di depannya Mas Amran ini itu diem saja. Padahal dari awal Ardin ini selalu mengeluh kalau banyak nyamuk lah, gatal semua, banyak lah keluhannya. Karena diem saja, Mas Amran pun mencoba bicara sama si Adi ini. Balik neng tenda yuk di, wis ora ono mau kue terakhir. Namun Ardi yang diajak bicara itu masih diem aja. Dan nggak lama setelah itu, Mas Amran ini seperti nyium bau nangka. Padahal kata orang-orang nih menurut Mas Amran ya, kalau malam-malam bau nangka itu bahwa itu adalah sosok pocong. Sampai akhirnya karena Mas tadi sudah tercium bau nangka, punya pikiran yang mulai aneh-aneh, dan bergegaslah Mas Amran ini mengajak Ardi ya, sambil memegang pundaknya, ngajak dia balik ke tenda. Lah sambil ngerangkul pundaknya si Ardi ya, Mas Amran ini ngomong, "Di, kue ngambung-mambu nongkor ah. Jare nek mambu koyok ngono kuwi ana pocong di. Yo lah, balik nang tenda cepet yo." Tapi Ardi ini malah berjalan ke arah sungai yang terus menjauh sampai ke seberang. Pas Mas Amran sadar bahwa ternyata kalau yang dari tadi yang diajak ngomong itu adalah pocong beneran, bukan pocong, karena memang mereka kan memakai baju seperti pocong ya. Jadi nggak tahu itu pocong beneran apa enggak. Jadi yang diajak ngomong tadi adalah bukan Ardi, tapi memang bener-bener
pocong. Karena sadar itulah langsung saya merasa gimana ya, namanya orang takut ya, kaget, shock. Karena ternyata tadi adalah pocong beneran. Dan Mas Amran gak bisa berbuat apa-apa. Dia berdiri seperti patung. Mau berteriak pun gak bisa. Bahkan mau lari pun sepertinya kakinya ini gak bisa digerakkan. Sampai akhirnya sosok itu sampai di seberang dan menghilang. Dan saat itu juga kakinya Mas Amran itu bisa digerakkan. Dan kejadian itu menurut Mas Amran itu cukup lama, ada mungkin sekitar 1 menitan ya. Dan setelah bisa bergerak, Mas Amran langsung lari tunggang-langgang. Pokoknya lari sekenceng-kencengnya, nggak peduli di depannya itu ada apa, dilibas saja sama Mas Amran. Bahkan sampai terprosok-prosok ya, itu nggak dirasakan saking takutnya saat itu. Sampai akhirnya tibalah di tenda dengan kondisi yang bisa dibayangkan ya, lari sekencang-kencangnya seperti itu. Dan begitu sampai di tenda, ternyata Ardi sudah berada di tenda. Melihat kondisi seperti itu, teman-teman atau panitia kan langsung membantu Mas Amran ya. Kan memang kondisinya bisa dibayangkan ya. Kondisi melihat orang yang ketakutan itu ya mereka sadar lah bahwa ada kondisi yang menimpa Mas Amran sampai seperti itu. Dan Mas Amranmu ditenangkan sampai dikasih minum, barulah Mas Amran bisa bercerita apa yang sedang terjadi. Itu tadi kiriman cerita dari Mas Amran. Di catatan terakhirnya Mas Amran pun menjanjikan akan kirim cerita lagi ya, karena ini memang masih satu. Itu akan melihat dari sudut temannya Ardi. Kenapa Ardi kok tiba-tiba nggak ada di sampingnya Mas Amran? Nah ini nanti akan diceritakan di next episode katanya Mas Amran. Ditunggu ceritanya dari sudut pandang Ardi ya Mas Amran. Dan pengalaman Mas Amran ini bener-bener saya bisa membayangkan apabila saya yakin bahwa itu teman saya. Tapi masalahnya kan nggak bisa jelas bahwa itu teman saya, karena posisi pada waktu itu kan berpakaian ala-ala pocong. Mas Amran juga Ardi ini sama-sama berpakaian seperti itu. Jadi nggak tahu itu pocong bener apa enggak. Bisa dibayangkan ya. Kalau itu Ardi sih oke lah. Begitu sadar ternyata itu bukan Ardi dan pocong beneran. Ternyata dari tadi Mas Amran berdiri bersama pocong. ngeri Mas Amran. Terima kasih kiriman ceritanya Mas Amran. Ditunggu cerita dari sudut pandang Ardi ya. Sekali lagi terima kasih atas kiriman ceritanya. Dan untuk sedulur yang mau mengirimkan cerita ke Dongeng Tengah Malam, bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulur semua yang telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe ya ke Dongeng Tengah Malam. Saya ucapkan selamat bergabung dengan seduluran dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih semuanya. Tidak lupa saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, ketik komentar, klik like-nya, dan yang di Spotify jangan lupa follow untuk ikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih semuanya. Saya Pak D. Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.